Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Ibu akan membahas materi di kelas 9 yaitu tentang bentuk akar. Sebelum kita pelajari bentuk akar beserta contohnya, mari kita mengingat kembali bagaimana mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Bagaimana cara mendapatkan akar dari 9, akar dari 16, akar dari 25, akar 100, dan seterusnya ya. Kita ingat bahwa 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat 16, dan 5 kuadrat 25. Nah, karena itu maka akar ini adalah kebalikan dari pangkat ya. Karena di sini pangkat 2, maka akarnya juga akar kuadrat. Akar kuadrat dari 9 adalah 3. Akar kuadrat dari 16 adalah 4. Akar kuadrat dari 25 adalah 5 ya. Kita kebalikan dari pangkat ya. Oke, dan kemudian kita juga akan mengingat bagaimana mendapatkan akar pangkat n dari suatu bilangan. Contoh di sini, berapakah akar pangkat 3 dari 64? Akar pangkat 3 dari 64. Nah, karena di sini akar pangkat 3, maka di sini pangkatnya pun 3 ya. Perkaliannya 3 kali berulang. Kira-kira berapa ya? A kali A kali A yang hasilnya 64. Tentu saja jawabannya 4. Maka nilai A-nya adalah 4. 4 kali 4 kali 4, 64. Nah, maka akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Oke, di sini ada kuis. Ya, berapakah akar pangkat 4 dari 81? Berapakah akar pangkat 5 dari negatif 32? Nah, silakan kalian jawab jawabannya di kolom komentar. Jawaban yang betul mendapat door prize dari Ibu ya. Oke, kita kenali bentuk akar. Apakah bentuk akar itu? Bagaimana bentuk akar itu? Nah, contoh bentuk akar di sini contohnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 10, dan seterusnya. Itu adalah bentuk akar. Sedangkan bagaimana dengan akar 9, akar 25, apakah merupakan bentuk akar? Ya, itu sebetulnya bukan merupakan bentuk akar ya, akar 9, akar 25, akar 16. Tapi itu merupakan bilangan rasional. Kenapa? Karena mereka itu bisa ditentukan hasilnya, yaitu bilangan rasional ya. Akar 9 tadi kita tahu yaitu 3, akar 25, 5. Akar 100 itu adalah bilangan rasional. Pahami ya, dibedakan mana yang merupakan bentuk akar dan mana yang bukan. Selanjutnya, bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Kita lihat di sini contoh soalnya, sederhanakanlah bentuk akar 12. Bagaimana cara menulis bentuk sederhana dari akar 12? Akar 12 itu sebetulnya bisa disederhanakan menjadi, nah kita lihat, akar 12 bisa ditulis sebagai akar 4 kali akar 3. 4 kali 3 kan 12 ya. Akar 4 kita tahu yaitu 2. Nah, akar 3-nya kan tetap. Nah, maka akar 12 itu ditulis dalam bentuk sederhananya adalah 2 akar 3 atau 2 kali akar 3 ya. Nah, kuis selanjutnya, kuis yang kedua. Bagaimana bentuk sederhana dari akar 75? Yuk, berapa? Bagaimana? Akar 63, akar 108, akar 192. Silakan tulis jawaban di kolom komentar yang betul. Bagi yang beruntung akan mendapat giveaway, door prize nanti suatu saat. Oke, contoh soal yang kedua. Sekarang ini dibalik. Bagaimana kita, ini bentuk sederhana 3 akar 5, kita tulis dalam bentuk akar. Bentuk akar murni. Kita lihat 3 akar 5. Nah, ini kita lihat. 3 ini kita buat, kita tulis sebagai akar 9. Akar 9 3 ya. Ini namanya direkayasa ya, tapi rekayasanya untuk kebaikan gitu kan. Akar 9 itu kan 3 ya, kali akar 5. 9 kali 5 kan 45 ya. Jadi 3 akar 5 itu ditulis akar 45 ya, dalam bentuk akar murni. Nah, kuis ketiga selanjutnya, bagaimana ditulis dalam bentuk akar dari 5 akar 2, 10 akar 5. Ayo silakan tulis jawaban di komentar. Selanjutnya, sifat-sifat bentuk akar.
Yang pertama untuk penjumlahan ya. Ini ada syarat dan ketentuan berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan, yaitu syaratnya bentuk akarnya harus sama ya. Kalau di sini akar B, berarti di sini juga akar B ya. Nah, ini tinggal ditambahkan aja bilangan rasionalnya A tambah C. Demikian juga yang pengurangan ya. Tapi ingat, B-nya ini jangan dijumlahin jadi 2B misalkan di sini nggak boleh ya. Ini atau B dikurangi B jadi hilang di sini B-nya enggak ya. Tetap jadi B-nya tetap akar B-nya. Nah, untuk perkalian di sini bilangan rasionalnya dikalikan dengan bilangan rasional yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. Contoh, A akar B kali C akar D. Maka A dikalikan dengan C, B dikalikan dengan D. Jangan ketukar ya pasangannya. Nggak boleh. Jadi yang di luar akar kalikan dengan yang di luar, yang di dalam kalikan dengan yang di dalam. Demikian pula dengan pembagian, yang di luar dibagi dengan yang di luar, yang di dalam akar dibagi dengan dalam akar. Nah, untuk perpangkatan di sini contohnya sifatnya A akar B dipangkatkan M, maka A ini dipangkatkan M, akar B pun dipangkatkan M. Nanti pada contohnya akan Ibu kasih contoh itu lebih jelas lagi ya. Sifat selanjutnya bentuk akar ini bisa ditulis sebagai pangkat pecahan. Misalkan di sini ada akar A dari B pangkat X. Maka ditulis sebagai pangkat pecahan adalah B pangkat X per A. Di sini B pangkat X ya, X-nya menjadi pembilang, kemudian A-nya menjadi penyebut. Nah, di sini akarnya ya. Nah, kita lihat contohnya lebih jelasnya. 7 akar 3 tambah 5 akar 3 sama dengan 12 akar 3. Ingat, di sini seringkali salah. 3-nya dijumlahkan jadi akar 6. Gak boleh itu ya, sabar. Itu salah besar. Ya, gak boleh dijumlahkan. Hukumnya haram kalau dijumlahkan. Jadi tetap aja akar 3 ya, 12 akar 3. Dari mana 12? Ya, 7 akar 5 ya. Oke, demikian juga pengurangan. 7 kurang 5 kan 2. Akar 3-nya tetap, jangan jadi hilang. 3 kurangi 3 jadi habis, jadi nggak ada akarnya. Nggak boleh ya. Oke, sekarang untuk perkalian. Perkalian ini 2 akar 3 kali 5 akar 7 contohnya ya. Yang di luar akar kan 2 dan 5 kita kalikan. Yang di dalam 3 dan 7 kita kalikan. Di dalam dikalikan dengan di dalam, di luar dikalikan dengan yang di luar akar. Jadi 10 akar 21 ya. Kemudian 12 akar contoh selanjutnya untuk pembagian. 12 akar 10 dibagi 3 akar 2. Yang di luar akar itu 12 dan 3. Jadi 12 bagi 3 4. 10 bagi 2 5. Nah, sehingga hasilnya 4 akar 5. Oke, bisa dipahami kan? Ya. Nah, ini maksudnya pangkat ya 3 ini, belum di superscript. Nah, ini contoh 2 akar 5 dipangkatkan 3. Maka 2-nya dipangkatkan 3, akar 5-nya dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 kan 8 ya. Kemudian akar 5 dipangkatkan 3, akar 125. Jadi hasilnya 8 akar 125. Nah, ini sebetulnya bisa disederhanakan lagi nih. 125 diubah menjadi 25 kali 5. Gitu kan. Akar 25 kali akar 5 ya. Akar 25 kan 5. Berarti 8 kali 5 dikali akar 5. Berarti 40 akar 5 sebetulnya nih. Nah, sekarang kita lihat akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 ditulis sebagai pangkat pecahan 5 pangkat 2 per 3. Ya, 5 pangkat 2 per 3. Oke. Nah, di sini kalau misalkan tidak ada pangkat, sebetulnya ada angka 1 ya. Kemudian di sini tidak ada akarnya, tidak ada angka, maka sebetulnya ada angka 2 di situ. Ya. Jadi akar 5 itu ditulis dalam pangkat sebagai 5 pangkat setengah ya. 5 setengah. Jadi contoh soal menyederhanakan bentuk pangkat pecahan. Kita lihat 16 pangkat 3 per 4. 16 pangkat 3 per 4. Ini bisa disederhanakan. Bagaimana? 16 kita rekayasa. Kita buat sebagai 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kan 16. Kemudian dipangkatkan 3 per 4.
Ini kan 4-nya bisa dicoret ya, dikalikan 4 kali 3/4 kan 4-nya habis, coret ya. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. Jadi 16 pangkat 3/4 itu sama dengan 8 bentuk sederhananya ya. Oke. Nah, kuis yang selanjutnya, kuis keempat, berapakah nilai 25 pangkat setengah? 32 pangkat 4/5. 27 pangkat 2/3. Silakan kalian tulis jawaban yang betul di kolom komentar. Nah, sebelum kita akhiri, ada soal untuk latihan biar kalian lebih memahami apa yang telah dipelajari. Silakan coba kerjakan ya. Ini berlatih dan berlatih, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Semangat, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.